Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Bella Indah Lestari, perwakilan dari kelompok satu, ingin mempresentasikan tentang mata kuliah bisnis internasional, tentang good corporate governance pada bank syariah. Sebelum masuk materinya, saya perkenalkan dulu kelompok satu, yaitu ada saya sendiri, dengan NIM 6420153. Itu ada Mila Putri Humaira dengan NIM 6423335. Ada Nur Abdillah 64200 642.081. Ada Fiona Devitasari 6420155. Ada Nadia Amelia dengan NIM 64200-293. Ada Viti Melani 642.067. Nicholas Nathaniel dengan NIM 642015744, Imam Wahyudi 642000241, dan Sukma Wahyu 642000230. Untuk materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh Mila. Ini untuk materinya bisnis internasional. Kegiatan bisnis terdiri dari transaksi bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari lebih satu negara. Contoh bisnis internasional ialah Indonesia menjual hasil panen kelapa sawit ke luar negeri. Indonesia membeli HP dari Cina atau negara lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Good Corporate Governance, perangkat peraturan mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Next. Implementasi GCG pada bank syariah seiring dengan perkembangan industri perbank syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya. Maka penerapan GCG pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting. Pelaksanaannya pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada 5 prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Implementasi GCG di bank syariah. Yang pertama ada transparansi, keterbukaan dalam mengumpulkan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada akuntabilitas, kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Yang ketiga ada responsibilitas, kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Selanjutnya ada implementasi GCG di bank syariah. Yang keempat itu profesional, memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun atau independen, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Yang kelima ada kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS juga memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
Peran DPS dalam implementasi GCG pada bank syariah. Directing yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran, dan nasihat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Reviewing yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji, dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah. Supervising yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah. Marketing yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat seperti khutbah, majelis taklim, pengajian-pengajian. Simpulan, dalam dunia bisnis atau industri perbankan syariah yang merupakan bisnis kepercayaan, dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari unsur kepercayaan masyarakat, sehingga bank mau tidak mau harus menerapkan prinsip good corporate government dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, peranan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam penerapan good corporate government pada bank syariah menjadi sangat penting untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional bank telah sesuai dengan syariah. Demikian presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.